apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa kita sebelum ajal menjemput. Ternyata Allah mengirimkan 10 tanda rahasia sebagai pengingat lembut. Jika Anda merasakan salah satunya, ini waktunya untuk bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makna kematian dalam Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Karenanya, mengenali tanda-tanda menjelang kematian dapat menjadi pengingat dan pelajaran bagi setiap insan, agar senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu mengingat kematian sebagai cara terbaik untuk menjaga hati agar tidak terlalu cinta pada dunia. Dalam beberapa riwayat dan pengalaman para ulama, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda tertentu sebelum seorang hamba meninggal dunia. Tanda-tanda ini bisa hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan seringkali hanya disadari oleh mereka yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Salah satu tanda-tanda yang sering disebutkan dalam riwayat adalah peningkatan rasa manis dalam ibadah, seperti mimpi-mimpi indah tentang surga atau pertemuan dengan para nabi dan orang-orang soleh. Secara fisik, mungkin muncul gejala seperti penurunan nafsu makan duniawi, sementara hati semakin condong pada zikir dan doa. Tanda-tanda ini menjadi isyarat rahmat, mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar dan sholat sunnah agar ruh meninggalkan jasad dalam keadaan husnul khotimah. Jangan tunda taubat, perbanyak sedekah, dan jaga silaturahmi, karena saat malaikat datang menjemput ruh, yang tersisa hanyalah amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khotimah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, saat ini Anda berusia berapa dan berasal dari kota mana? Apakah dari Purwokerto yang sejuk, Pasaman yang indah, kota Mojokerto yang semangat, atau Sumbawa Barat yang penuh keramahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikut adalah 10 tanda menjelang kematian menurut Islam. 1. Menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Menggigil yang terasa mulai dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh, bahkan hingga ke ujung rambut, bukanlah sekedar reaksi biologis. Dalam konteks menjelang kematian, menggigil ini adalah salah satu pertanda awal yang menandakan dimulainya proses pelepasan ruh dari jasad. Tubuh manusia yang terdiri dari jasad kasar dan ruh halus mengalami ketegangan spiritual dan fisik ketika ruh hendak keluar dari badan. Awalnya, bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu ujung kaki, mulai kehilangan sensasi atau terasa dingin. Sensasi ini kemudian menjalar ke atas melalui tulang belakang, menyebar ke dada, bahu, hingga ke kepala, dan terakhir ke ujung rambut. Secara rohani, menggigil ini menunjukkan bahwa ruh mulai menyadari bahwa waktu perpisahan dengan dunia sudah dekat. Bagi orang-orang yang peka secara batin, menggigil ini disadari sebagai ajakan lembut dari Allah agar seorang hamba bersiap-siap menyambut akhir hidupnya. Bagi orang beriman, ini adalah panggilan lembut agar segera membersihkan diri dari dosa dan memperbanyak amal. 2. Denyutan tubuh pada pusar atau pusat tubuh. Pusar atau pusat tubuh merupakan titik kehidupan pertama kita saat di dalam kandungan. Denyutan yang terjadi pada pusar menjelang kematian adalah seperti panggilan pulang. Kehidupan yang bermula di titik ini akan segera kembali kepada pemiliknya. Denyutan di pusar menjelang kematian bisa terasa seperti getaran halus atau aliran energi yang naik dan turun, tidak nyeri namun mencolok. Secara rohani, ini menandakan bahwa pusat kehidupan dalam tubuh manusia mulai melepaskan cengkramannya. Ruh yang biasanya mengalir melalui jalur energi utama di tubuh mulai menutup diri. Mereka yang mengalami tanda ini biasanya mulai memiliki dorongan untuk menata kembali hidupnya, menuliskan wasiat, memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah disakiti, bahkan merapikan harta benda agar tidak menyusahkan ahli waris. Mereka merasa bahwa waktu benar-benar sudah tidak banyak lagi. 3. Nafsu makan yang meningkat.
Tanda ini terdengar aneh, namun ada fase singkat di mana seseorang mengalami peningkatan nafsu makan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum wafat. Ini dianggap sebagai fase energi terakhir sebelum ruh meninggalkan tubuh. Secara rohani, ini bisa dipahami sebagai bentuk kemurahan Allah. Allah memberikan kesempatan terakhir kepada seseorang untuk merasa normal, agar ia bisa melakukan hal-hal yang penting, seperti menulis wasiat atau meminta maaf dengan tenaga terakhir yang dimilikinya. Banyak keluarga yang menyaksikan orang terdekatnya sakit berat, tiba-tiba tampak segar dan lapar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, segera doronglah mereka untuk memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan menyelesaikan segala urusan akhirat secara baik dan benar. Jadikanlah momen-momen ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk selalu siap sedia. 4. Berkeringat pada bagian dahi. Tanda ini adalah salah satu tanda yang paling mulia menurut Islam, karena seringkali dikaitkan dengan kematian yang husnul khotimah, akhir yang baik. Keringat ini biasanya dingin, bening, dan muncul hanya di dahi. Berkeringat di dahi adalah fenomena rohani dan fisiologis yang menunjukkan bahwa ruh keluar dengan lembut dan damai. Keringat yang keluar menjadi simbol pembersihan dan kesucian terakhir. Secara batin, berkeringat di dahi juga menunjukkan adanya interaksi lembut antara malaikat maut dan ruh. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah dan istighfar, karena saat sakaratul maut datang, yang menyelamatkan hanyalah keimanan yang kokoh. Keluarga yang menyaksikan tanda ini hendaklah tetap tenang, membacakan surat Yasin atau doa pemudah sakaratul maut. 5. Denyutan yang terasa di bagian tengah dahi. Denyutan di bagian tengah dahi adalah indikasi bahwa pusat kesadaran atau aliran ruh di bagian otak depan mulai menurun. Titik ini dalam konsep spiritual adalah salah satu pusat konsentrasi rohani. Ketika denyutan ini terasa, biasanya seseorang akan mengalami rasa berat di kepala atau rasa kosong dalam pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh sedang bersiap untuk melepaskan kendali dari pusat kesadaran. Denyutan ini dapat dianalogikan dengan proses tawakal total kepada Allah. Momen renungan mendalam seperti ini adalah kesempatan emas untuk muhasabah diri, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan dan memohon ampunan. Disarankan untuk segera membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas atau doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Oleh karena itu, janganlah kita anggap remeh tanda-tanda halus seperti ini sebagai bagian dari rahmat Allah. Jadikanlah setiap denyutan atau gejala sebagai panggilan untuk memperkuat iman, memperbanyak sholat malam, dan menjaga hati dari kotoran maksiat. Ibu bapak, jika masih menonton, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya alamin. 6. Merasakan lelah yang tiba-tiba. Kelelahan yang datang secara mendadak dan tanpa sebab medis yang jelas seringkali menjadi pertanda rohani bahwa tubuh manusia sedang bersiap menuju perpisahan akhir. Bukan sekedar rasa lelah fisik, tetapi ini adalah kelelahan yang menyelimuti seluruh jiwa dan raga. Banyak orang merasakan rasa kantuk berat, tidak bersemangat, bahkan tidak ingin banyak berbicara. Secara spiritual, ini adalah bentuk penarikan energi oleh ruh ke dalam. Ruh mulai melepaskan keterikatannya dengan dunia luar dan seluruh fokusnya tertuju kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lelah ini seringkali membuat seseorang lebih introspektif, lebih banyak merenung. Dalam ajaran Islam, kelelahan mendadak ini mirip dengan apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa kematian datang seperti angin yang menenangkan bagi orang mukmin, membuatnya merasa damai dan siap menghadap Allah. 7. Bertemu dengan 3 utusan malaikat Israel. Menjelang kematian, seorang hamba akan didatangi oleh 3 utusan malaikat yang menyertai malaikat Israel. Bagi orang beriman, mereka hadir dalam bentuk yang menenangkan, kadang seperti cahaya, suara lembut, atau bahkan dalam rupa orang terdekat yang sudah wafat. Kehadiran 3 malaikat ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, memberikan peringatan halus agar sang hamba mulai meninggalkan keterikatan duniawi.
Kedua, mempersiapkan hati dan ruh. Ketiga, menyampaikan ketenangan dan bisikan bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi gerbang menuju pertemuan dengan Allah. Bagi orang yang durhaka, kehadiran 3 malaikat ini bisa sangat menakutkan. Namun bagi hamba yang taat, mereka menyambut dengan senyuman. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa bagi mukmin, malaikat datang dengan wajah cerah dan kain kafan dari surga yang harumnya memenuhi ruangan. Ini menjadi pengingat bahwa persiapan sepanjang hayat, seperti menjaga sholat, sedekah, dan silaturrahim, akan menentukan bagaimana utusan-utusan ini menyambut kita. Marilah kita perbanyak doa memohon kemudahan dalam menghadapi utusan-utusan malaikat ini. 8. Mimpi atau firasat dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Salah satu tanda halus menjelang kematian yang paling banyak terjadi adalah adanya mimpi isyarat atau firasat kuat yang dirasakan oleh orang-orang terdekat. Allah seringkali memberikan isyarat melalui mimpi kepada anak, pasangan, saudara, bahkan teman dekat. Firasat juga muncul dalam bentuk perasaan tidak enak, kegelisahan tanpa sebab, atau dorongan mendesak untuk meminta maaf, berkunjung, atau menelpon seseorang. Firasat dan mimpi semacam ini disebut sebagai ilham atau petunjuk dari Allah. Ketika seseorang mendapat isyarat ini, segera ambillah tindakan positif seperti memperbanyak doa untuk orang yang dimaksud, meminta maaf atas kesalahan masa lalu, atau menyelesaikan hutang-hutang duniawi. Jangan abaikan dorongan batin untuk berbuat kebaikan. Merasa penting untuk membuat wasiat. Rasa mendesak untuk membuat wasiat, menyampaikan pesan terakhir, atau menata harta benda dengan rapi sering muncul beberapa hari hingga jam sebelum kematian. Perasaan ini adalah bentuk ilham langsung dari Allah kepada ruh sang hamba. Ruh yang mulai menerima sinyal kepulangannya secara naluriah terdorong untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dunia. Membuat wasiat dalam kondisi sadar dan ikhlas adalah pertanda ruh telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Wajibnya wasiat ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 180. Jadikanlah sebagai kesempatan untuk membersihkan hati dari beban duniawi dan meninggalkan warisan bukan hanya harta, tetapi juga teladan keimanan. 10. Denyutan di bagian belakang kepala. Tanda terakhir yang jarang dibahas secara umum adalah denyutan di bagian belakang kepala, khususnya di bagian yang disebut tulang oksipital. Bagian ini adalah gerbang fisik terakhir sebelum ruh keluar dari tubuh secara total. Denyutan ini terasa ringan, kadang seperti tersedot atau ditarik ke atas. Ini adalah tanda bahwa pusat kendali jasmani sudah dilepaskan dan ruh siap keluar meninggalkan jasad. Para ulama sufi menggambarkan momen ini sebagai pembebasan akhir. Disarankan untuk membaca kalimat syahadat atau ayat kursi saat merasakannya, agar ruh keluar dalam keadaan tauhid yang murni dan terhindar dari godaan syaitan. Mengenali tanda-tanda menjelang kematian bukanlah upaya untuk meramal masa depan, melainkan sebagai bentuk muhasabah diri agar kita tidak lalai dalam menjalani hidup. Islam mengajarkan bahwa kematian harus senantiasa diingat agar hati tetap lembut dan amal tetap terjaga. Setiap tanda yang disebutkan di atas adalah pengingat dari Allah. Memperbanyak amal soleh, beristighfar, menjaga silaturahmi, dan hidup dalam keikhlasan adalah cara terbaik menyambut kematian dengan husnul khotimah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya kamu akan dibayar dengan penuh upahmu pada hari kiamat. Mari kita tiru teladan mereka dengan menjadikan tanda-tanda ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup pengajian Anda. Dan tentu saja, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bersama di Cerita Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.